Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak jamaah kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan jiwa raga kita hadir di masjid ini setelah menunaikan kewajiban sholat maghrib. Alhamdulillah berjamaah. Kita isi waktu menunggu sholat fardu dengan sholat fardu lainnya dengan thalabul ilmi. Kita juga bersyukur atas segala limpahan nikmat, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika kita mendapati sesuatu yang menyenangkan, tetap kita memuji Allah, tahmid. Ketika kita mendapati sesuatu yang kita tidak suka, tetap kita memuji Allah. Memuji Allah itu tahmid. Tahmid itu bacaan alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang menyenengin, alhamdulillah. Ketika mendapati sesuatu yang kurang enak, alhamdulillah. Ini merujuk hadis Ibnu Majah. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini prolog ya, bahwa Rasul itu idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus sholihat wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Ketika sesuatu yang disenanginya, yang menyenangkan, Rasul membaca tahmid berupa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Senengin makruh, Rasul tetap membaca tahmid alhamdulillah ala kulli halin. Yang nyenengin banyak, yang kurang nyenengin juga banyak. Tergantung sudut pandangnya jenengan masing-masing. Ada yang hadir ke masjid ini menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Bisa jadi ya, kita tidak tahu isi setiap orang. Tetapi saya yakin hadirnya jenengan ke sini itu karena rahmah, nikmat dari Allah. Perkara sampai sini masih ngantuk, wajar. Kalau imam sebelum sholat, luruskan, rapatkan barisan. Nek pas pengajian, rapatkan mata. Jadi ngantuk. Tetapi ngantuknya kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan itu perlahan-lahan hilang. Ngantuk pas pengajian wajar. Tapi kalau ngantuk dari awal namanya kurang tidur. Kurang tidur. Jadi datangnya di mana ada sebuah majelis lalu dibacakan ayat Al-Qur'an, malaikat akan mencurahkan rahmatnya berupa apa? Sakinah, ketenangan. Dirasakan oleh ibu-ibu apa semua. Tenangnya, apalagi di sini hawanya maknyes gitu ya. Adem-adem gimana? Cocok untuk BO. Apa itu? Bobo ya, tidur. Oke. Ini malam hari ini pertemuan ke-253 hari Selasa 9 Desember 2025. Pertemuan ke-253 pasolatan hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Judul yang saya ambil yang akan kita bahas itu menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Pur. Nah, judulnya adalah kenapa sujudnya lama? Kenapa sujudnya lama? Kan nanti ada pertanyaan, emang bacaannya apa?
Yang dibaca apa? Emang dasarnya apa? Kok lama banget sujudnya? Ya, nanti ada versi lucu ya, versi Abu Nawas dan versi yang serius. Orang sujudnya lama, ini versi lucu ya, versi Abu Nawas. Masih ingat gak ini? Ada seseorang sholat, terus dia lihat orang itu sujudnya lama. Wih, luar biasa itu orang, mesti khusyuk, tumakninah, sujudnya lama, mungkin meresapi, menghayati bacaan sujud. Begitu selesai ditanya, kan kepo ya, Mas, kok jenengan sujudnya bisa lama begitu? Luar biasa, saya kepengen, sampai-sampai ada keluar air mata. Terus apa kata jawaban dari Mas yang tadi sujud lama? Pak, saya itu tadi sujudnya lama emang iya, tapi terima kasih ya sudah husnudon. Tahu nggak? Tadi itu saya dalam sujud mikir apa? Iki aku bariki rampung tahiyat, apa ngadeg meneh. Jadi saking bingungnya, dieling-eling pas sujud itu. Iki sujud kedua apa sujud pertama ya? Ini sujud terakhir. Ternyata yang sujudnya lama belum tentu dia menghayati bacaan sujud, tapi mikirin, ngeling-ngeling. Aku ki arep ngadeg meneh apa langsung tahiyat. Nah, itu versi yang Abu Nawas ya. Tetapi dalam versi sujud lama dalam syariat Islam, yakni merujuk kepada hadis, itu kita ada dasarnya. Minggu kemarin kita sudah spill sedikit ya, disinggung. Jadi ada 3 atau 4 pertanyaan ini dalam pertemuan ini. Yang pertama, apa dasarnya seseorang itu sujud dalam sholat bisa lama? Apa dasarnya? Jadi apakah ada dasarnya dalam sujud itu berlama-lama? Lamanya relatif ya. Lama itu kan relatif. 1 menit bisa lama kalau dibandingkan 10 detik ya. 1 menit bisa sebentar dibandingkan 1 jam. Ini relatif. Lalu pertanyaan yang kedua, apa bacaan yang kemarin ditanyakan oleh Pak Pur? Apa yang dibaca ketika seseorang sujud sehingga bisa lama? Lalu yang ketiga, yakni bolehkah membaca ayat Al-Quran ketika sujud? Lalu yang keempat, bolehkah imam sujud lama? Ketika sholat berjamaah, bolehkah imam sujudnya lama? Ini lamanya kalau zaman dulu pakai alasnya itu masih dari bambu itu loh. Kayak apa? Yang bambu dibelah terus kalau di tempat saya namanya giribik, kayak semacam giribik itu. Nah, itu begitu sujud dia ada jenggotnya, nyangkut jenggotnya, jadi lama ya. Wah, imamnya luar biasa. Ternyata lama itu lagi dia ugat-ugat ini yang ngelepas jenggotnya yang nempel ke bambu, sela-sela bambu ya. Nah, karena zaman dulu belum ada listrik, jadi gak ketahuan. Pokoknya imamnya Allahu Akbar, berarti Allahu Akbar, berarti sudah selesai sujudnya ya. Ini imamnya lama. Ternyata imamnya sedang berjuang benerin jenggot ya. Jenggotnya nyangkut. Ya, itu zaman dulu. Bohong itu ceritanya ya Bapak Ibu ya, cuman cerita aja ya. Jangan terlalu percaya yang cerita itu. Meskipun mungkin bisa jadi ada. Dia jadi 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa dasarnya seseorang itu bisa berlama-lama dalam sujud ketika sholat? Ini saya mengutip hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 482. Nanti tetanggaan dengan 483 ada juga. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid faksirud du'a. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa.
Ini yang menjadi alasan dasar seseorang itu bisa berlama-lama ketika sujud dalam sholat. Memang dibolehkan dan ditegaskan oleh Rasul SAW bahwa ada momen, ada saat seorang hamba itu dekat dengan Allah, yakni ketika sujud. Ini bukan berarti dekat secara fisik. Nah, kan kita tidak tahu Allah ada, tapi Allah tidak bisa diwujudkan dengan fisik. Misalnya ini di sini seperti segede apa, tidak. Dekatnya hamba dengan Allah, artinya saking dekatnya itu orang si hamba berdoa, Allah dengar, Allah kabulkan. Ya kalau misalkan ilustrasi, ini ilustrasi ya supaya memudahkan. Antara omong-omongan seseorang yang duduknya bersebelahan dengan yang jauh, mesti kalau bersebelahan kan enak komunikasinya, omong-omongannya enak. Tapi misalnya ini antara Pak No dengan Pak Haji Prapto kan jauh tuh nyilang, mesti omongan agak bengok-bengok kan, mengganggu yang lain. Tapi begitu Pak No dengan Pak Sukir deket, omong-omongan enak. Sesok neng di misalnya bab tukang kan ya mau di mana gitu kan enak, tapi kalau dengan yang jauh repot. Nah, saat kedekatan itulah kalau orang saja itu bisa komunikasi lancar. Maka harus seorang hamba ketika dalam sholat, saat yang paling dekat adalah ketika sujud. Ini dasarnya. Kok bisa lama? Faksarud doa. Diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa berarti ada bacaan doanya. Itu kan yang kemarin Pak pertanyakan, memangnya doanya apa? Kemarin saya sampaikan, ya biasa doa sujud yang biasa dibaca. Kan setidaknya di lingkungan kita itu ada 2 versi ya. Ada 2 atau 3 bukan. Misalnya yang versi sederhana, yang singkat, Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Lalu yang ketiga, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu 3-tiganya ada dasarnya kuat. Itu kan cepat, bacaannya pendek, bisa cepat gak lama. Ulangi lagi, berulang-ulang. Karena Nabi tidak membatasi berapa kuantitas, berapa kali seseorang itu membaca bacaan sujud. Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Di sini menunjukkan lamanya. Kok bisa lama? Karena apa? Bacaannya diulang-ulang, permintaannya diulang-ulang. Kalau jenengan minta seorang anak misalnya nih, anak kan ilustrasi yang gampang. Anak itu kalau minta sesuatu ke orang tua sekali mungkin belum digubris, cuma didengar aja, bahkan dicuekin dulu oleh orang tuanya misalnya ya. Tapi begitu ngomong lagi berulang-ulang, mesti akan ada tanggapan, akan ada respon. Itu manusia. Tapi kalau Allah tidak begitu. Allah itu Sami Allahu liman hamidah. Allah itu akan mendengar bagi siapa orang yang memuji Allah. Memuji Allah kan tidak hanya alhamdulillah, tapi juga bisa juga dengan mensucikan Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, Al-A'la. Nah, dibaca berulang-ulang maka bisa lama. Oke, jadi dasarnya apa dasarnya seorang itu bisa berlama-lama dalam sujud? Bisa jadi menerapkan hadis ini. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Yakni jamaah atau sendirian? Cip, pertanyaannya apakah ketika berjamaah atau ketika sendirian? Ayo, kira-kira berjamaah atau sendirian ini? Nanti di sini juga ada disebutkan bahwa Rasul itu lamanya sujud sama seperti rukunya, lamanya ruku sama seperti berdiri. Kebayang itu ya. Jadi
Ini dicontohkannya adalah ketika untuk sholat sendiri, munfarid. Kalau berjamaah, karena banyak hadis menyebutkan mukhaffif, ya artinya ringankan dalam sholat berjamaah bagi imam. Dengan bukan berarti pendek, ringkas ya. Misalnya inna atoina terus, kulhu terus, tidak ya. Bisa bacaan yang lain diselang-seling ya. Jadi tidak spesialis, mesti Pak Kulhu itu Pak Kulhu. Kalau enggak trikul. Enggak, kalau kuliah ya kulhu. Wis pasangannya itu terus. Hari pertama sholat subuh kuliah kulhu. Maghrib, Isya kuliah kulhu. Terus aja ya. Boleh enggak? Boleh, tidak ada larangan ya. Baca kulhu terus, ayat pertama kulhu, ayat kedua kulhu, boleh? Boleh. Ya, karena kata Nabi itu kan ada seorang dilapori oleh sahabat, ada sahabat yang melaporkan kepada Rasul. Rasul itu si fulan nek ngimami mesti bacaane al-ikhlas meneh. Salat iki al-ikhlas, salat kai al-ikhlas. Komplain, melaporkan ini sahabat ini. Lalu si yang suka baca al-ikhlas ini ditanya, kenapa sih kamu kok bacaannya al-ikhlas terus? Kata sahabat ini, saya itu senang, saya itu suka dengan membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kata Nabi, kamu bisa masuk surga karena kesenanganmu terhadap surat Al-Ikhlas. Nah, ini cocok ini bagi saya ini dalilnya ya. Kenapa? Karena bacaannya pendek. Nah, jadi kulhu meneh. Pemeneh dalam kondisi ngantuk. Kulhu meneh rakaat pertama, rakaat kedua kulhu meneh. Jadi ketika bacaan dan sujud tadi ditanyakan oleh Pak Badawi, ketika berjamaah atau sendiri, munfarid. Berjamaah boleh, tapi lihat makmumnya. Ya, kalau di pondok pesantren, yang apalagi dia seorang hafid ya, lingkungannya memang agamis, maksudnya dibimbing untuk kuat dalam sujud, yang dipraktekkan. Kalau di sini bisa diprotes ya, kapok mesti sholat neng masjid gelondong lah. Kenapa? Sujudnya lama banget, jadi ditinggal. Jangan sampai masjid ditinggalkan jamaah gara-gara dua, kata MH ini Najib. Pertama apa? Karena suara azan. Yang azan itu mohon maaf ini ya, suaranya itu tidak enak didengar, salah meneh. Itu jangan sampai ada anggapan Islam itu koyo orang anu meneh sing iso adzan sing suarane apik gara-gara adzan. Lalu yang kedua, bab salat. Salatnya lama. Artinya lama itu kan relatif ya. Bagi orang yang senang tahu enggak apa-apa, ini perjuangan, sabar selama-lamanya salat zuhur yang 4 rakaat paling kali 2 8 menit kan. Masa 8 menit enggak mau bertahan, enggak mau sabar. Sementara kalau berdiri nonton bal-balan bisa kuat ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini, apa yang dibaca saat ini panjang, yang pendek-pendek dulu. Ini. Bolehkah membaca ayat Al-Qur'an ketika sujud? Dulu pernah dibahas. Boleh tidak? Kalau saklek merujuk kepada hadis Nabi, maka jawabannya adalah tidak boleh, karena dilarang oleh Nabi. Nabi melarang. Ini hadis riwayat An-Nasa'i 1119. Rasulullah SAW melarang seseorang membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud. An Abdillah bin Abbas qala Nabi SAW, panjang ini saya singkat. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajidan fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabbi azza wa jalla wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminu ayyustajaba lakum qala Abu Bakar haddatsana Sufyan an Sulaiman. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, ketahuilah aku ini melarang supaya membaca Al-Quran ketika sujud.
Artinya aku melarang membaca ayat Al-Quran ketika ruku, rokian, au sajidan, atau ketika sujud. Kata Nabi, kalau kok dilarang, Nabi itu tidak asal melarang, tapi memberikan solusi. Artinya apa yang harus dibaca? Kata Nabi, fa'amma ruku fa'azimu fihi rabbi azza wa jalla. Maka ketika ruku, maka agungkan Tuhanmu azza wa jalla. Ya, ini dengan apa kalau ruku? Subhana rabbiyal azim. Kan ada azim. Subhana rabbiyal azim. Mau 1 kali boleh, 3 kali boleh, 1000 kali boleh? Boleh, tapi mesti semaput. Iya kan? 1000 kali Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Malah lali ya. Wis piro ya? 10 apa 11 ya? Balik meneh ya. Mas salat malah ngitung-ngitungan. Kemudian wa amma sujud, dan ketika sujud fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah kalian, berusahalah, berjuanglah dalam urusan doa. Ini sejalan dengan hadis yang tadi, faksirud doa, perbanyak doa ketika sujud. Jadi ketika sujud bukan ayat Al-Qur'an yang dibaca, begitupun ketika ruku. Ketika ruku hendaklah mengagungkan Allah, Rabbi, ya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ini faquminun ayyustajabalakum, maka ini Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi kalau pertanyaan, bolehkah membaca ayat Al-Quran ketika ruku dan sujud? Jawabannya adalah tidak boleh. Lalu ada yang nawar, saya kan berkata tadi fajtahidu doa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, atau faksir doa, perbanyakkan doa ketika sujud. Saya tahu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kalau dengan niatnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan bagian dari ayat Al-Quran, tapi doa? Kan hadis juga ada hadis Nabi yang menyebutkan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya silahkan, tapi harus diyakini bahwa yang dibaca bukan ayat Al-Quran. Ya. Oh, saya nggak tahu ini ayat Al-Quran apa hadis apa doa dari para ulama. Makanya belajar supaya apa yang kita baca itu benar-benar ada rujukannya, ada dasarnya. Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian lalu bagaimana bacaannya? Bacaannya banyak. Ya, saya di sini menuliskan 4 aja. Sebenarnya banyak, tapi kalau kebanyakan malah bingung semua ya. Yang gampang-gampang aja, yang Bapak Ibu semua sudah terapkan. Jadi saya pengajian kita itu bukan membebani ya, membebani kalian. Gara-gara sinau karo PAUD bacaan sholat jadi angel. Lah ngopo? Bacaane aneh-aneh. Kan repot ya. PAUD aku ki iso biasane Allah Akbar kabiro, malah diganti Allah bait bani. Kan repot ya. Jenengan Allah Akbar kabiro ya monggo, Allah bait bani ya monggo. Mau yang sami Allahu liman hamidah langsung sujud boleh, mau sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min saimbadu juga boleh. Yang mana? Malah bingung. Ya ini pengetahuan, jenengan pilih yang mana ya. Saya kan tidak mendoktrin harus manut aku bacaan iki nek ruku, mboten. Kecuali kalau pas di sekolah ya. Di sekolah saya ajarkan dua-duanya. Kalau di sekolah kan saya kuasa ya, kalau di kelas maksudnya kamu bacanya ini. Kenapa kok gak diajarkan yang banyak, yang lainnya enggak? Supaya satu tapi mantep ketimbang akeh ora iso kabeh, ora hafal kabeh. Pak, saya itu Allahu Akbar kabiro bacaannya setelah takbiratul ihram. Enggak apa-apa, tapi kalau di sekolah Pak Ud ngajarinnya Allahumma ba'id baini. Hafalkan, dipraktekkan. Nah, Mati ini kan kalau pagi-pagi sering dengar ya, keberisikan nggak? Ini Fuad mesti bunga-bunga Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Ora apa-apa ketimbang nyanyi lagu wajib, bunga-bunga soalnya nyempreng, lebih baik bacaan sholat. Itu akan membekas. Dan memang terbukti ada kemarin siswa namanya Muti masuk
bukan Jogja ya, jadi kakaknya tuh luar Jogja, mau masuk ke sekolah negeri di Jogja kan, di Bantul terutama repot karena luar kota. Akhirnya masuk MTS yang di Piungan, dites kalau tidak salah nomor 200-an awalnya. Begitu tes wawancara bacaan sholat, meskipun itu kemenag ya, biasanya kan Allah Akbar kabiro, tapi dia bacanya Allah Akbar baini sampai rampung, sampai tahiyat, kemudian Allahumma inni auzubika min adzabi jahannam, dibaca lolos. Jadi ada manfaatnya, di dunia aja bisa diloloskan, mana insya Allah di akhirat karena bacaan sholat diajarkan. Itu yang apa yang dibaca oleh Rasul, diajarkan Rasul ketika sujud. Yang pertama, ini saya terjemahkan aja ya langsung ya. An Hudzaifah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW, dia itu, ini sahabat Nabi, salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian fakana yaqulu fi ruku'ihi, Rasul itu ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim. Ketika ruku subhana rabbiyal azim. Loh kok enggak ada wa bihamdinya? Ini hadis satu ini ya, tenang. Hadis yang lain juga ada kan yang wa bihamdinya. Wa fi sujudihi, dan dalam sujudnya Rasul membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maka jenengan naik sujud subhana rabbiyal a'la ada dasarnya. Hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud nomor 871. Yes, sing bacaannya pendek, ono rujukane kata Pak Ud sahih, bukan kata saya, kata para ulama ahli hadis. Hadis Abu Dawud ini sahih. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Di sini Rasul tidak menyebutkan 1 kali, 3 kali, 10 kali, tidak. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasul ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ini kabar baik bagi yang mengamalkan ini. Yes, ada rujukannya, pendek tapi benar, ketimbang dawa tapi keliru. Sudah panjang, ngapalin ini angel, ternyata itu bukan dari Nabi, kan repot ya. Itu hadis yang pertama, bacanya Pak Pur berarti subhana rabbiyal a'la. Mau 10 kali, mau 11 kali, mau 20 kali, ini orang memang gitu ya, silahkan dibaca subhana rabbiyal a'la. Tinggal dimaknai artinya sambil diresapi, rabbiyal a'la Allah. Jadi bukan lagi juragane, apa bosnya atau pimpinannya, atau malah bojone malah dianggap tinggi, enggak. Tapi Allah yang al-a'la ya. Sama istrinya takut ya, wah petantang petenteng, ternyata sampai rumah seperti ayam sayur katanya ya, gagah berani ya, tentara itu katanya begitu. Yang mana Pak ini? Begitu sampai rumah, ayah langsung kelepek-kelepek siap. Biasanya di lapangan ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur, begitu sampai rumah takut istrinya ya. Sama kayaknya itu ya. Baik, nomor 2, dasar apa yang dibaca oleh Rasul ketika sujud, agak panjang ini, mirip bacaannya ketika sujud tilawah. An Ali bin Abi Thalib, ini dari Ali bin Abi Thalib itu siapa? Mantune Kanjeng Nabi ya. Suami dari siapa? Fatimah. Suaminya siapa? Fatimah. Punya anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Nah, wa idza sajada, dan apabila Rasul itu sujud, Rasul membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hadis sahih Muslim. Panjang Pak Pur. Pak Ud kalau pengen hafal, ya ini saya kasihkan ini ya, tinggal dilihat. Tapi belum ada artinya, masih gundul semua ini. Seperti kepala saya ini. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alaka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Kan kalau sujud tilawah kan baca ini, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kok panjang Pak Ud? Ya memang panjang. Itu ketika bacaan sujud tilawah. Pak Ud saya nggak hafal, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah. Apalagi kalau pas jadi makmum, yang misalnya Pak Dawam jadi imam terus ada sujud tilawah, jadi nganti nggak ngikuti. Sujud aja. Mau coba radang wis penting sujud ngikuti imam, melu imam. Khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu panjang Pak Pur. Tapi kalau mau dibaca sambil nunggu-nunggu duduk-duduk boleh ya. Ini riwayatnya sahih juga, riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, bacaannya apa? Bacaannya seperti bacaan ketika sholat iftitah, sunnah iftitah pas Ramadan ya. Ini panjang banget, tapi saya bacakan bahwa yaqulu fi ruku'ihi subhanazil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah summa sajada biqadari qiyamihi. Kemudian Rasul itu sujud dengan ukuran qiyamihi, seperti lamanya berdiri. Summa qala fi sujudihi misla dzalik. Lalu membaca dalam sujudnya Rasul seperti bacaan ruku yang subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa Rasul itu rukunya, sujudnya lamanya itu seperti berdiri. Padahal disebutkan dalam hadis ini summa qara'a suratan. Kemudian Rasul itu membaca surah. Summa qama kemudian Rasul itu berdiri faqara'a bi Ali Imran. Bayangkan. Rasul itu bacaannya ketika berdiri setelah Al-Fatihah surat Ali Imran. Kira-kira jenengan di imamnya baca itu mau dehem terus apa mau lanjut? Ditinggal lu kok pasti imamnya. Begitu assalamualaikum bubar kabeh anak-anak karena kepanjangan. Ya Ali Imran tuh panjang banget, Mbak ya. Jadi kalau bacaan kita mah yang standar ya. Falak binas, kul yakulhu, aro'aita, lam taro, yang gampang ya. Kan enak juga kan jenengan? Suka yang panjang atau yang pendek? Yang pendek kan? Sama saya juga kalau panjang-panjang ada mikir, Bapak Ibu, dikiranya nggak mikir jadi imam. Jadi imam tuh ini suratnya surat apa ini ya? Saya nggak berani kalau baca surat Abasa wa Tawalla sama Al-Mutaffifin. Nih dewean wani, nih pas jadi imam orang wani. Nggak ketukar. Ya. Jadi bacaannya yang gampang, cari aman. Aro'ai tak alam taro. Nih. Ya, kalau bisa yang lain, ya alhamdulillah. Mu al-Baqarah, alif lam mim tekan la yukallifullah dibaca kabeh, boleh. Saya jamin ditinggal jamaah. Ya. Pas pertama mantap. Alif lam mim. Begitu 5 ayat, kok lanjut? Baca 10, lo terus, sudah mulai dehem. Ya. Kan kode alam itu. Kekuatan kaki seseorang itu beda-beda. Lalu yang keempat apa ini baca Rasul? Ini riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah. Yaqulu fi sujudihi Allahumma gfirli. Nah ini yang dulu pernah saya ajarkan nih. Saya masih ingat dulu ngajarin di sini. Allahumma gfirli dzanbi kullahu diqqah wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini dibaca doa ini. Ini Allahumma ya Allah ighfirli, ampuni aku. Kan doa kan perbanyak doa. Ampuni aku dzanbi kullahu semuanya, diqqahu yang kecil, wa jillahu yang banyak, wa awalahu yang awal-awal, wa akhirahu pun yang akhir, wa alaniyah yang nampak, wa sirrahu atau yang tidak nampak. Dosa kita kan ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Kita tidak tahu kan dosa yang kita lakukan
seseorang itu tidak tahu dosa orang lain kan, kecuali kalau yang nampak. Kalau yang nggak nampak kan kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Nah, makanya bersyukur Allah itu tutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Coba kalau dibuka semua, jreng nih lo paut, oh dosa-dosa nih, yakin nggak bakal didengerin. Allah ngapusi paut dosanya akeh, kayak lo list dosa-dosanya paut. Nah, ini nggak layak jadi imam sholat, ini dosanya akeh misalnya. Untungnya Allah tutupi. Jadi yang tahunya Pak Uut ngimami, padahal dosa saya itu banyak, lebih banyak dari jenengan bisa jadi ya. Makanya perbanyak doa ketika sujud, Allahumma gfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, insya Allah saya share di grup jamaah aja kalau ada yang mau ya. Misalkan Pak Pur, ya Pak Pur tak kasih ini aja. Kemudian yang terakhir, karena kan lebih berapa? Lebih 6, masih ada 6 menit. Yang terakhir terkait dengan imam. Bolehkah imam sujud lama ketika jadi sholat jamaah? Boleh, dengan catatan 3 syarat dan ketentuan berlaku untuk imam yang mau lama-lama sujud. Yang pertama, tidak melebihi batas sewajarnya. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai melebihi batas wajar. Nah, meskipun relatif ya. Yang kedua, tidak menyelisihi kebiasaan jamaah. Tidak bedani dengan jamaah. Jamaah biasanya sebentar kok, dengan lama berarti tidak terpenuhi syarat. Ojo suwe-suwe pas sujud bacaannya lama, pendek, subhanarabbiyal a'la, ning dibaca seket, wah iso ditinggal jamaah. Lalu yang ketiga, boleh tapi tidak ada keluhan dari makmum. Nek makmumnya nggak langsung gerundel-gerundel, Pak tadi sholatnya lama banget ya sujud. Aku aslinya memang neng daham-daham ora krungu ning buri. Hasil gerendel-gerendel itu gerendengan ya. Itu berarti tidak boleh, itu imamnya harus introspeksi diri sewajarnya saja. Di samping ada yang posisi sujud kan berbeda-beda ya. Ada yang nggak kuat lama karena posisi, karena faktor kaki, kesehatan, atau lagi pilek, bindeng, pas lagi meler sujudnya lama, sudah basah semua itu, repot. Ya kalau sajadah sendiri, kalau pas sajadah yang ini begitu dipakai orang lain, mampu apa ini, repot ya. Oke, bagaimana kalau begitu kalau jadi imam? Prinsipnya ini, yang jadi prinsipnya adalah imam harus mempertimbangkan keadaan makmum. Prinsip utamanya nih, imam harus mempertimbangkan keadaan makmum. Yaitu makanya lihat-lihat dulu, bapak itu berarti pas ruku jangan lama-lama, pas duduk di antara sujud jangan lama-lama. Oke. Ini saya bacakan hadisnya ya. Ini namanya kajian itu harus ada dasarnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila amma menjadi imam salah satu dari kalian, falyukhaffif, maka hendaklah diringankan atau ringankanlah. Fa inna fihi musaghir wal kabir wad dhaif wa dzal hajat. Karena sesungguhnya di antara mereka, humnya di sini adalah jamaah, as-saghir ada anak kecil, wal kabir ada yang sudah sepuh, wad dhaif ada yang lemah secara fisik kesehatan, wa dzal hajat ada juga yang punya hajat, punya kepentingan. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Nah, apabila shalla wahdahu, apabila dia itu salat dewean, falyusalli kaifa syaa, maka salatlah sakarepmu, kaifa syaa, bagaimana sekehendakmu.
Kalau bahasa kitanya itu bahasa kasarnya ini ya, sakarepmu. Kasar itu ya. Maksudnya itu sekehendakmu, terserah kamu. Fa idza shalla wahdahu fayusalli kaifa syaa. Bila ia sholat sendiri maka silahkan sholat sekehendaknya. Mau lama berdirinya monggo. Mau surat Ali Imran dibaca boleh. Mau surat Al-Kahfi dibaca boleh. Nek pas sholat wahdah, sholat piyambaan. Silahkan, ini dipertegas kalimat akhirnya nih. Ini muttafaqun alaih, berarti dari Sahih Bukhari dan Muslim, ada dua-duanya. Fa idza shalla wahdahu fayusalli kaifa syaa. Apabila dia itu seseorang itu sholat sendirian, maka silahkan dia sholat sekehendaknya. Sekehendaknya bukan berarti habis ruku langsung sujud, enggak, tidak. Maksudnya lamanya itu loh. Kenapa? Tidak ngurusin lagi sogirun, anak kecil, wakabirun, dan orang yang sudah sepuh, faktor usia, wadoib yang lemah, mungkin karena faktor kesehatan, wadal hajat, orang yang punya kepentingan. Mampir sholat maghrib neng Al Huda, Nur Huda 19 Londong, karepeke arep janjian ben cerak, misalnya janjiannya di Giwangan misalnya, rumahnya di Pleret, sholat maghrib di sini, ternyata sholat jamaah neng Nur Huda Londong suwe banget, jadi sholatnya nggak husuk. Iki arep janjian, ini apa istilahnya tuh, COD-an. Ini orang tepat waktu ditinggal ke piye, masih malah apalagi sholat tuh mikir, ya Allah kok imam lama banget, ya Allah. Sambil mikir, sambil bayangin nanti kalau aku ketemu sama itu konsumen, nanti saya dapat uang banyak. Ora sido di gara-gara sholat neng masjid Londong, kapok aku. Sopo? Oh Pak UU toh mas. Ternyata ada gambarnya di sana. Oh aku tak blacklist. Ini orang sholat ngimami suwe banget. Terus dia ngomong, cerita ke orang-orang, kan repot gara-gara satu perilaku jadi cemar masjid ya, nama baik Glondong. Rasa sholat ning Glondong lah ngopo? Bacaane panjang-panjang suwen. Pemene kae lho, paut kae lho sing cilik suara nyempreng. Lama banget. Repot ya. Disebut-sebut sing jelek. Oke, ngeten. Jadi sudah ada 4 pertanyaan dibahas, dijawab. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk hari ini. Aduh, boleh. Suaranya dari mana ini? Oh dari luar. Kaget ya. Oke, mau Pak Uji. Bagaimana mengatasi anak kecil sewaktu sholat? Soalnya di musola itu kalau pas sholat anak itu lari ke baris depan pengimaman, sedangkan orang tuanya tidak mendampingi, tidak ngasih tahu. Mungkin kalau dikasih tahu orang tuanya marah. Nah itu kita juga cara mengatasinya. Terima kasih. Iya, baik. Ya, memang harus dicatat dulu ya, perilaku anak itu bukan seperti orang dewasa. Dinasehatin belum tentu mempan ya. Jadi kalau ada orang dewasa dinasihatin nggak mempan, berarti masih anak ya. Ketika sholat berjamaah di musola misalnya atau di masjid, kok anak itu lari-lari ke sana ke sini, ya kita anggap wajar ya. Bisa jadi kita itu dulu waktu kecil sama kayak gitu. Cuma lebih baiknya orang tua atau simbahnya atau pokoknya keluarganya itu memastikan anak itu tidak sampai wirawiri mengganggu jamaah. Dan namanya anak kecil, nanti pas kalau udah mulai sholat diam di sini ya, ikuti ya. Namanya anak-anak ora betah, mesti melayu-melayu. Ingetan Pak Uji, nggak apa-apa Pak Uji, lebih baik anak seneng di masjid di musola ketimbang dolanan neng coba di tengah jalan repot ketabrak. Ingetan Matur nuwun. Ini soal dari luar itu. Kita tutup. Ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu. Ini bonus buat Pak Pur ya. Tapi kalau nggak bisa dong nanti ditanyain ke saya aja langsung. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.